Saat mereka mengunjungi desa yang dimaksud, pihak kepolisian memang menemukan jika desa yang bersangkutan sudah tidak berpenghuni. Keanehan semakin terjadi ketika mereka memeriksa komplek pemakaman di dekat desa. Mereka melihat liang-liang kuburan yang ada di sana sudah tidak berada dalam kondisi terbuka dan mayat-mayatnya pun menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Berimin Story. Oke, di kesempatan kali ini gue akan membahas tentang sejarah kota yang hilang di negara Kanada. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa pantun dulu bray, makan ketoprak dicampur ke dongdong. Jangan lupa subscribe dong. Dan semoga yang sudah subscribe diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan dimudahkan dari segala munajat-munajatnya. Oke, langsung aja ke videonya. Di sini aja. Pada November 1930, seorang pemburu melewati sebuah desa di tepi danau Anjikuni di wilayah paling utara Kanada yang biasa dilewatinya setiap hendak ingin pergi berburu. Kemudian ia menyadari bahwa tak ada seorang pun di desa. Anehnya, ia pun mendapati perapian yang masih menyala, persediaan makanan yang melimpah, dan pakaian. Penduduk desa seakan-akan lenyap begitu saja. Bahkan lebih menyeramkan lagi saat kuburan di desa tersebut terbuka dan ternyata kosong. Desa itu biasanya terlihat sangat ramai, tetapi ketika Libeli berteriak, satu-satunya tanggapan yang dia dengar adalah gema suaranya sendiri yang menari di seberang danau. Libeli segera merasakan ada sesuatu yang salah. Tidak ada asap yang keluar dari cerobong, tidak ada suara yang terdengar dari kejauhan. Bahkan gonggongan anjing kereta luncur yang tinggal di desa. Libeli lalu memeriksa semua gubuk di desa itu, berharap menemukan bahwa penduduk desa telah mengemasi barang-barang mereka dan segera pergi. Sebaliknya, ia menemukan bahwa makanan, senjata, dan barang-barang pribadi semuanya telah ditinggalkan. Dalam beberapa kasus, Libeli bahkan menemukan makanan yang disiapkan, tetapi tidak ada makanan dan juga tugas-tugas setengah jadi yang tampak seolah-olah mereka telah tiba-tiba hilang. Tidak ada tanda-tanda perjuangan di manapun, meskipun dia kedinginan dan lelah. Libeli keluar dari desa dan menuju kantor telegraf yang terletak beberapa mil jauhnya. Dia kemudian mengakui bahwa desa kosong. Itu membuatnya takut dan dia mulai khawatir bahwa dia juga akan menghilang seperti para penduduk di desa itu. Libeli mengirim pesan darurat ke polisi mounted kerajaan Kanada yang segera menuju ke desa. Sepanjang perjalanan, mereka berhenti untuk mengobrol dengan seseorang pejebak lokal yang memberitahu bahwa dia baru saja melihat benda berkilau yang tidak biasa di langit yang tampaknya menuju ke desa Anjikuni ini. Begitu mereka tiba di desa, Mounties tidak hanya mengonfirmasi ucapan Libeli, mereka bahkan membuat penemuan yang lebih aneh. Setiap makam di pemakaman desa telah dibuka dan dikosongkan dengan batu penanda ditumpuk dalam dua tumpukan yang teratur rapi. Hal-hal terus menjadi lebih mengganggu.
Montis menemukan mayat-mayat anjing, kereta luncur, desa mati kelaparan. Setelah penyelidikan, Mon tiba pada kesimpulan bahwa penduduk desa telah menghilang sekitar 8 minggu sebelum kedatangan Lebele berdasarkan buah beri yang ditemukan di panci masak. Selain perkiraan waktu penghilangan, Montis tidak dapat menentukan apapun, termasuk kemana para penduduk pergi. Jadi, apa yang terjadi pada penduduk desa Anjikuni yang telah menghilang? Beberapa teori bermunculan, termasuk penculikan alien, hantu merah, kutukan, dan bahkan vampir. Beberapa jam setelah mengirimkan kabar telegram, Armand Laurent, rekan sesama pemasang jebakan, dan 2 orang putranya beserta sejumlah anggota kepolisian Kanada tiba di lokasi. Selama perjalanan menuju desa, pihak kepolisian mencoba mengorek informasi dari Laurent dan 2 putranya tentang ada atau tidaknya kejanggalan-kejanggalan di kawasan tersebut. Selama beberapa hari terakhir, Laurent lantas menjawab kalau dirinya memang merasakan keanehan di kawasan ini. Beberapa hari sebelumnya, ia sempat melihat benda bercahaya melayang di udara. Benda bercahaya tersebut dapat berubah bentuk dan terlihat menuju danau Anjikuni. Rombongan polisi akhirnya tiba di kota dan bertemu dengan Lebele. Saat mereka mengunjungi desa yang dimaksud, pihak kepolisian memang menemukan jika desa yang bersangkutan sudah tidak berpenghuni. Keanehan semakin terjadi ketika mereka memeriksa komplek pemakaman di dekat desa. Mereka melihat liang-liang kuburan yang ada di sana sudah tidak berada dalam kondisi terbuka dan mayat-mayatnya pun menghilang. Polisi berusaha memutar otak untuk mencari tahu siapa pelakunya. Dari hilangnya mayat-mayat yang ada di makam, melihat kondisi tanah yang membeku, mengeras, mereka yakin kalau pelakunya bukanlah hewan liar. Polisi pun sangat yakin kalau pelakunya bukanlah anggota suku Inuit, karena suku Inuit memiliki kepercayaan bahwa kegiatan membongkar makam adalah perbuatan yang terlarang. Polisi juga menemukan adanya bebatuan tegak berdiri di masing-masing liang. Oke, gimana tuh menurut kalian? Jika ada yang tahu tentang Danau Anjikuni, Kanada, komen di bawah. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar lu semua tidak ketinggalan video terbaru di Perimen Story. Salam misteri dari Perimen Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.